Rizka Aprilia. Saya akan mempresentasikan tentang analisis produk pasar modal. Analisis saham. Analisis saham itu ada dua, yakni analisis fundamental dan teknikal. Dalam melakukan analisis saham, ada dua pendekatan yang bisa digunakan oleh investor, yakni bagi investor saham yang ingin menerapkan strategi value investing seperti Warren Buffett, maka investor berorientasi pada saham yang fundamentalnya baik dan berpotensi memberikan kenaikan tinggi dalam jangka panjang dan menerapkan analisis fundamental. Sementara bagi investor saham yang mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat dengan memanfaatkan momentum perubahan harga pasar dan menerapkan analisis teknikal. Yang pertama yakni analisis fundamental. Analisis fundamental, dua hal utama yang diketahui oleh investor dalam melakukan analisis fundamental adalah satu, apakah fundamental perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak. Yang kedua yaitu berapa harga wajar. Dalam praktiknya, masing-masing kategori dapat dibagi menjadi beberapa rasio. Jenis rasio tersebut terdapat antara industri yang satu dengan industri yang lain, yaitu menggunakan analisis DuPont, yakni dan perhitungan harga wajar. Yang kedua yakni analisis teknikal. Prinsip dasar dari analisis teknikal adalah satu, price discount everything, yang kedua price fluctuates in trends, dan yang terakhir history repeat itself. Analisis teknikal berfungsi untuk memprediksi atau forecasting harga saham di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis sebagai harga saham dan volume perdagangan. Secara umum analisis teknikal terdapat menjadi tiga kategori, yakni analisis chart pattern. Yang pertama analisis chart pattern, lalu yang kedua analisis candlestick pattern, dan yang ketiga analisis teknikal modern. Analisis obligasi. Risiko terbesar yang dihadapi oleh investor dalam berinvestasi pada obligasi adalah apakah perusahaan penerbit obligasi akan mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Untuk mengetahui hal tersebut, maka investor bisa melihat rating atau peringkat obligasi. Rating ialah suatu penilaian terstandar dari kemampuan suatu negara atau perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Ini salah satu kendala dihadapi investor dana adalah beragamnya pilihan reksadana yang tersedia di pasar. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap kinerja reksadana. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi apakah kinerja reksadana yang dipilih sudah mampu memberikan kinerja yang baik dibandingkan pasar dan rata-rata reksadana sejenis. Yang terakhir ya kinerja IHSG jangka panjang dan kinerja reksadana jangka panjang. Studi kasus 1 yaitu kinerja IHSG jangka panjang, dan studi kasus 2 prinsip kerja reksadana, yaitu investor menitipkan dana investasinya untuk dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Meski demikian, pengelolaan oleh manajer investasi tidak menjamin bahwa investor tidak akan mengalami kerugian. Obligasi adalah surat utang dalam jangka waktu tertentu yang dimana peminjam bersedia untuk membayar bunga secara periodik dan pokok pada akhir jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Pada umumnya, pemerintah maupun perusahaan yang menerbitkan obligasi memiliki tujuan untuk mendapatkan uang atau modal tambahan dari obligasi yang diterbitkan. Setelah kita mengetahui apa itu obligasi, sekarang kita akan membahas komponen penting apa saja yang perlu kalian ketahui jika kalian ingin membeli obligasi. Berikut adalah tampilan yang paling sering Anda temui saat mengecek harga maupun yield dari obligasi.
Gambar tersebut saya ambil dari situs penilaian harga efek Indonesia, dan gambar ini merupakan harga-harga obligasi dari obligasi pemerintah. Jika kalian tertarik untuk melihat lebih detail, silakan kunjungi web dari penilaian harga efek Indonesia, dan linknya saya taruh di deskripsi ya. Sekarang saya akan menjelaskan satu-satu apa maksud dari keterangan di atas. TTM adalah kepanjangan dari time to maturity atau waktu yang tersisa sampai tanggal jatuh tempo obligasi. Series adalah jenis obligasi yang dalam hal ini adalah obligasi pemerintah. Yield adalah tingkat pengembalian dari obligasi yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan memberikan contoh perhitungan yield sehingga Anda mengetahui perbedaan antara yield dengan kupon. Price adalah harga obligasi yang diperdagangkan di pasar sekunder. Dan kupon adalah bunga atau interest rate yang akan kita dapatkan dari meminjamkan uang kita. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa bedanya harga dengan nilai nominal atau yang biasa disebut dengan par value. Harga yang ada pada gambar sebelumnya merupakan harga obligasi di pasar sekunder, di mana harga tersebut terus berubah mengikuti pasar. Sedangkan nilai nominal adalah harga yang ditetapkan oleh peminjam saat pertama kali obligasi diterbitkan, yang dimana pada umumnya nilainya adalah 100. Nilai nominal ini nantinya berguna untuk kita menghitung yield sesungguhnya yang didapat dari kupon dan harga yang ada di market saat itu. Nah, sekarang kita juga lebih maksimal. Makanya sekarang saya akan ajak Anda sama-sama belajar kita ya bagaimana sih sebenarnya mengenal dasar analisis teknikal. Nah, kita akan sama-sama belajar seperti apa dasar-dasarnya dulu karena nanti akan dibahas lebih detail lagi oleh narasumber yang akan hadir di studio secara tuntas. Tapi kita akan mulai dari dasar-dasarnya dulu seperti apa begitu ya. Jadi analisis teknikal ini sebenarnya mulai diperkenalkan oleh Charles Dow ini pada tahun 1800-an. Charles Dow ini adalah seorang jurnalis sekaligus juga co-founders dari Dow Jones begitu ya. Sehingga kemudian dia menulis di beberapa artikel editorial ini tentang pandangannya dan juga teorinya seperti apa terhadap pasar saham sehingga kita sekarang mengenal dengan teori Dow namanya. Nah, tapi teori Dow ini setelah Charles Dow itu meninggal sudah dikembangkan atau disempurnakan lagi oleh peneliti-peneliti lainnya sampai akhirnya kita mengenal ada 3 asumsi dasar dalam analisis teknikal. Yang pertama adalah market discount everything. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh pergerakan pasar ini yang mempengaruhi pergerakan pasar baik fundamental kemudian juga psikologis pelaku pasarnya dan yang lain-lainnya itu sebenarnya sudah tercermin di pergerakan harganya. Jadi untuk menganalisisnya itu tinggal menganalisis pergerakan harga suatu saham itu sendiri. Jadi sebenarnya semuanya sudah tercermin. Kemudian juga sehingga pengambilan keputusan trading itu bisa dilakukan dengan melihat pergerakan harganya saja tadi. Apalagi ternyata para analis teknikal terdahulu ini percaya bahwa ada asumsi yang kedua, price moves in trend. Artinya apa? Artinya pergerakan harga saham ini tidak acak atau bukan tidak beraturan begitu ya. Jadi ada suatu pola atau tren yang terbentuk baik dalam jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Kemudian juga analis juga yakin nih bahwa tren pergerakan ini akan berulang sehingga muncul ada asumsi yang ketiga, history repeat itself. Jadi ada kecenderungan kuat bahwa perilaku para pelaku pasar di masa kini itu akan memberikan reaksi yang sama dengan para pelaku pasar di masa lalu dalam hal menyikapi berbagai macam informasi yang mempengaruhi pasar. Nah, kalau kita sudah paham begitu ya dengan ketiga asumsi ini, langkah selanjutnya adalah kita harus mengerti juga nih atau kita harus lebih mengakrabkan diri lagi dengan yang namanya grafik. Karena grafik ini nantinya akan menjadi makanan sehari-hari Anda ya, ibaratnya kalau Anda menjadi seorang trader dan akan melakukan analisis teknikal ini harus paham betul seperti apa grafiknya. Pertama kita harus mengenal dulu seperti apa jenis-jenis grafik begitu ya yang biasanya digunakan oleh para trader. Yang pertama ini yang paling dasar adalah line chart atau grafik garis. Grafik ini merupakan grafik dasar bagi para analis teknikal dan juga digunakan oleh para trader. Ini baik kita lihat grafiknya dalam jangka menengah, jangka pendek atau jangka panjang begitu ya.
Kemudian kalau selain grafik garis ini ada juga grafik bar chart atau grafik batang. Ini bisa memberikan Anda informasi tentang rentang harga dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah begitu ya. Ini bisa dilihat high price sampai low price dan juga harga penutupannya seperti apa dan juga harga pembukaannya seperti apa dalam satu hari perdagangan. Dan yang terakhir ini ada candlestick chart, mirip dengan bar chart ini tapi ada volumenya begitu ya di situ seperti lilin. Kalau bar chart kan tipis sekali ya seperti batang korek, ini ada volumenya seperti lilin. Ini juga mirip-mirip seperti bar chart tadi, bisa diketahui informasi rentang harga terendah sampai tertinggi, kemudian opening dan juga closingnya seperti apa. Dan ini juga paling umum biasanya digunakan oleh para trader. Nah, selain tadi sudah mengakrabkan diri kita dengan jenis-jenis grafik, kita juga harus tahu nih seperti apa sebenarnya tren-tren, jenis-jenis tren pergerakan suatu grafik. Misalnya kita menggunakan, entah kita menggunakan line chart atau candlestick atau bar chart, seperti apa sebenarnya tren-tren pergerakan grafik ini kita akan lihat di slide yang selanjutnya. Ini adalah 3 tren yang paling umum kita temukan begitu ya dalam suatu pergerakan harga saham. Yang pertama adalah uptrend atau bullish. Kenapa disebut bullish? Karena ini adalah tren pergerakan harga yang kecenderungannya naik. Bullish ini berasal dari kata salah satu binatang yaitu banteng begitu ya. Jadi begitu dia menyerang lawannya maka itu akan diseruduk dengan tanduknya ke atas sehingga disebutlah kecenderungan uptrend atau meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian downtrend atau bearish ini lawannya yaitu kondisi ketika harga saham itu justru cenderung menurun dari waktu ke waktu. Ini yang seringkali ditakutkan begitu ya oleh para trader. Kalau uptrend itu biasanya sangat dirayakan karena langsung naik-naik begitu ya. Nah, bearish ini kalau tadi banteng, bullish, bearish itu dari beruang karena kan kalau beruang itu biasanya cakarannya ke bawah begitu ya, sehingga kita ingat-ingat bahwa bearish ini trennya menurun begitu. Yang terakhir ada sideways, yaitu kondisi saat harga saham itu cenderung stabil pada waktu-waktu tertentu. Nah, kita udah tahu nih trennya seperti apa begitu ya, ada yang naik, ada yang turun, ada yang stabil. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih caranya mengetahui atau memprediksi begitu ya, karena nggak ada yang tahu sebenarnya apakah harga suatu saham itu trennya akan terus naik sehingga kita bisa tahan sampai ke level paling tinggi begitu ya, atau kemudian kapan waktunya akan turun atau kira-kira stabil di sini-sini aja. Nah, untuk menjawab hal itu makanya muncul istilah level support dan juga resistance. Nah, ini kita akan bahas di slide yang terakhir. Apa sih sebenarnya level support dan resistance ini? Level support itu adalah level harga terendah begitu ya, makanya ada di bawah. Itu ketika suatu saham pada periode tertentu menyentuh level terendahnya ini, maka dikatakan biasanya itu akan mantul lagi, makanya dikatakan support begitu ya, akan mantul lagi ke harga di atasnya. Tapi begitu ada waktu-waktu harga saham itu justru menembus level supportnya, wah ini bahaya karena artinya biasanya harga sahamnya itu bisa jatuh lebih dalam lagi. Harus diperhatikan nih makanya. Sebaliknya kalau level resistance adalah level di mana harga tertinggi itu dari suatu saham pada periode tertentu. Jadi begitu menyentuh titik atau level resistance-nya, maka besar kemungkinan harga suatu saham itu akan memantul ke bawah atau turun. Tapi sebaliknya seperti tadi support, begitu harganya menembus level resistensinya maka biasanya harga suatu saham itu akan berlanjut naik. Wah, ini yang diharapkan justru ya, begitu menyentuh level resistensinya langsung cuan gitu yang ada di pikirannya. Ada fundamental, FA ya namanya, sama TA. Jadi ini adalah dua aliran yang nggak bisa jadi satu. Kenapa? Karena fundamental itu hanya bicara fair value. Fair value itu ya memang nilainya cuma bisa bilang gini, fair value dari perusahaan ini setelah saya hitung berdasarkan laporan keuangan, itu nilainya 1.000. Ya. Karena berdasarkan laporan keuangan. Berarti selama harganya di bawah 1.800, murah tuh. Begitu 700, lebih murah lagi tuh. 500, lebih murah lagi tuh. Dia hanya bisa memberikan suatu angka seperti itu, valuasi. Tapi kalau teknikalnya itu beda. Teknikal itu kan memang dipakai oleh orang dagang, trading. Artinya dia dengan menggunakan metode statistik grafik, harga dan volume, dia bisa menentukan bahwa harga
harga di katakan moving average gitu ya. Moving average 10, ini kan sudah lebih murah, sudah berada di harga selama rata-rata 2 minggu nih. Ya, Berarti ya. ini tancap nih, hajar kanan kalau kata orang itu. Beli, buy. Nah, Betul. di harga berapa? 1.000. Dia bisa menyebut nilai angkanya 1.000 sebagai titik beli. Tapi kalau di sini hanya bicara adalah semakin di bawah daripada harga fair value, maka disebut dengan under value. Under value ya buy. Kalau di atas ini kemahalan, karena orang yang ada di fundamental meyakini sesuatu yang ada di atas fair value terlalu mahal dan akhirnya harganya akan mendekat kembali kepada harga valuasinya. Nah, sejauh mana fair value ini kemudian bisa menjadi acuan juga kan? Kadang-kadang juga ada nih target kalau kita baca riset ya, mungkin ada yang suka baca riset begitu ya. Jadi suka ada di situ sudah mulai dekat dengan target price-nya atau sudah mulai apa. Jadi mungkin belum ada sinyal untuk beli atau apa. Nah, sejauh mana sebenarnya target price atau fair value lah taruhlah ini bisa menjadi acuan juga dalam kita mengambil keputusan, Mas Raya? Oh, jelas sangat besar. Kenapa? Karena kan ketika kita bicara mengenai target harga dari fundamental analysis, maka kan kita banyak memproyeksikan pendapatan. Misalnya kita sudah punya data 5 tahun. Ketika kita sudah memiliki data 5 tahun di mana pertumbuhan setiap tahunnya adalah 10%, maka secara otomatis kan ini tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, walaupun tahun ke-6 belum terjadi, kita kan bisa ngeker dong. Oh, ini kalau misalnya harga di sini 100, di sini 110 dari laba bersihnya, dan secara harganya sekian, maka ini saya bisa akan tampilkan saya diskon. Misalnya ada diskonto lah. Misalnya kan saya investasi di pasar modal. Kalau di pasar modal jelas berbeda dengan saya mendepositokan uang saya. Berarti ada risk free rate-nya. Maka secara otomatis angkanya sudah keluar. Angka sudah keluar ini biasanya menjadi target harga selama tahun berjalan tersebut. Jadi selama target harganya belum tercapai, masih di bawah, itu menjadi target beli. Oke. Berarti sangat-sangat membantu begitu ya. Jelas. Nah, kalau sekarang ada yang muncul misalnya analisis fundamental, oh kalau gitu bisa nggak sih kita lakukan juga mix analysis? Artinya adalah menggunakan analisis fundamental dan juga teknikal, walaupun berbeda begitu ya. Tetapi kalau seandainya kita lakukan mix misalnya untuk mendapatkan cuan yang maksimal nih kira-kira seperti apa nih, Mas? Jadi gini, saya juga banyak orang yang mungkin sudah dengar namanya kampanye Yuk Nabung Saham. Nah, kampanye Yuk Nabung Saham itu menurut saya YNS ya. Kampanye Yuk Nabung Saham ini adalah suatu kampanye yang cukup bagus dalam mempromosikan kebiasaan orang untuk berpindah menjadi investment society. Nah, jadi bicara dengan kampanye Yuk Nabung Saham, itu sebenarnya bisa kita, yang namanya nabung kan setiap bulan dong. Rutin dong. Nah, ini sebenarnya kita boleh fokus kepada saham-saham yang growth investing. Nah, growth investing ini, itu ada tipsnya sebenarnya saya. Kalau saya tidak mau lihat daripada laporan keuangan, growth investing ini bisa cari saham LQ45. Kan ada indeks LQ45 nih. Nah, ada IDX 30 juga nih. Nah, ini kan setiap 6 bulan berganti pemainnya nih. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi selama 6 bulan dan ditarik selama misal 5 tahun atau selama 10 tahun, percaya atau tidak, yang menghuni di LQ45 ini sedikit loh yang bisa mampu bertahan selama kurun waktu tersebut. Mungkin kalau di sini hanya tersisa sekitar 15 saham. Maka dengan kriteria LQ45 dan IDX 30 dapat saya katakan bahwa 15 saham ini adalah saham terbaik di Indonesia. Saham terbaik berarti growth dong? Oke. Dari saham ini berarti kita bisa menggunakan metode Yuk Nabung Saham beli setiap bulan. Berarti kita mempertimbangkan laporan keuangan dong. Yang kedua, selain kita mempertimbangkan laporan keuangan dengan pertimbangan ini, kita bicara begini. Kan yang namanya harga bisa turun, bisa naik. Kalau harga turun, seharusnya saya senang. Karena apa? Saya dapat bisa harga lebih murah. Nah, ini kita putuskan. Misal ya, kalau versi saya bilang, saya lihat nih satu saham misalnya A. Ya. Saham ini sudah growth investing masuk LQ45 selama 10 tahun. Sahamnya bagus. Saya akan beli setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1 awal bulan saya selalu beli. Tapi karena saya lihat dari data 5-10 tahun, saya lihat ternyata ya secara rata-rata itu dalam 1 bulan AAA itu bisa minus 5% loh dari awal bulan. Artinya bila harga saham AAA ini turun lebih dari 5%, diskonnya gede dong. Tambah buy. Ini kan sebenarnya metode teknikal. Oke.